Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat siang hari ini kita mau mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami bersyukur kalau sampai saat ini atas pemeliharaanmu kami ada, kami kuat, kami tetap bersukacita dalam Engkau. Terima kasih sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini saya akan membawakan firman buat kita semua yang saya ambil dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang 9 yang berbunyi demikian. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu, sebagaimana aku telah bersama Musa, begitu juga aku ada besertamu. Aku tidak akan mengabaikanmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Kuatlah dan mantaplah, karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang aku telah bersumpah kepada para leluhur mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Hanya kuatlah dan sungguh-sungguh mantaplah untuk berhati-hati bertindak sebagaimana seluruh Taurat yang telah Musa hambaku perintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, agar engkau dapat bertindak dengan bijaksana kemanapun engkau pergi. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Bukankah aku telah memerintahkan engkau? Kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Demikian pembacaan firman Yahweh. Bersyukur kita. Hari ini kita lihat situasi di dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin banyak goncangan, kejahatan, berbagai macam tindakan yang salah. Itu disebabkan karena memang menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan ada masa-masa yang sukar. Namun dalam keadaan demikian, kita perlu juga menyadari bahwa Yahweh kita itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Saat ini saya memberikan tema dari firman yang sudah kita baca bersama-sama. Yahweh yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Sekali lagi, Yahweh yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Ada pesan kepada Yahweh kepada Yosua. Setelah Musa meninggal, maka dia digantikan oleh Yosua. Pesan Yahweh yang terutama tadi dikatakan, sebagaimana aku menyertai Musa, begitu juga aku menyertai engkau. Namun, engkau harus berpegang teguh kepada Taurat Yahweh itu, apa yang telah disampaikan oleh Musa. Nah, dalam situasi keadaan sekarang ini, kita harus betul-betul yakin bahwa Yahweh yang Maha Kuasa itu selalu menyertai kita kemanapun kita melangkah, apapun yang sedang kita hadapi. Nah, sebelumnya kita harus tahu siapa Yahweh itu. Yang pertama-tama, Yahweh itu adalah pencipta semuanya, dan dia adalah kekal. Di dalam Mazmur 33 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi demikian. Mazmur 33 ayat 9 sampai 11. Sebab dia berfirman dan terjadi, dia memerintahkan maka terlaksana,
Yahweh menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Dia menahan rancangan suku-suku bangsa. Rencana Yahweh akan tetap untuk selamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Nah, kita perhatikan yang pertama tadi bahwa Yahweh pencipta semuanya dan yang kekal. Jadi Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu kuasanya dahsyat, sekarang juga dahsyat, nanti juga dahsyat, dan seterusnya. Yang kedua, di dalam Yesaya dikatakan bahwa Yahweh itu pencipta semuanya. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 yang berbunyi demikian ayat 28 dan yang berbunyi demikian. Yesaya 40 ayat 8. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau dengar? Elohim yang kekal, Yahweh, Dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi. Dia tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lesu terhadap pengertiannya. Tidak pernah ada penelitian. Di ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan kepada yang tidak berdaya, Dia menambahkan kekuatan. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Yahweh itu adalah pencipta semuanya, Yahweh yang kekal. Itu yang kita sembah. Yang kedua, siapakah Yahweh itu? Yahweh itu adalah Alfa dan Omega. Yahweh itu adalah Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir. Dalam Yesaya 41 ayat 4 yang berbunyi demikian. Siapakah yang telah merencanakan dan mengerjakannya, yang memanggil keluar dari generasi ke generasi sejak permulaannya? Aku, Yahweh yang pertama dan yang terakhir, akulah Dia. Jadi apapun yang di dunia ini, Dia yang memulainya. Apapun yang di dunia ini, Dia mengakhirinya. Jadi Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu yang kita sembah, itu yang kita puja, yang Alfa Omega itu. Dia pengendali, Dia penguasa, Dia pencipta segalanya. Jadi kalau kita percaya kepada Yahweh itu, maka seharusnya kita tidak perlu takut, Dia pasti menjamin kita sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, siapakah Yahweh itu? Yahweh itu adalah penentu keadaan. Sekali lagi, Yahweh itu adalah penentu keadaan. Apapun di dunia ini, kuncinya ada sama Dia. Di dalam Yesaya 45 ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenal aku, supaya mereka dapat mengetahui dari timur sampai ke barat bahwa selain aku tidak ada yang lain. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan, yang membuat kemujuran dan menciptakan kemalangan. Akulah Yahweh yang melakukan semuanya. Kita perhatikan di sini, poin yang ketiga ini bahwa Yahweh itu penentu keadaan. Di ayat 7 dikatakan, Yahweh itu adalah yang membentuk terang, yang menciptakan kegelapan, yang membuat kemujuran, yang menciptakan kemalangan. Dialah Yahweh. Jadi langkah hidup kita bukan ditentukan usaha kita. Ya, saya ulang-ulang Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan diri sendiri. Dia seperti tanaman yang ditanam di tanah yang kering, tidak akan menghasilkan buah. Tetapi di ayat yang ke-7 dan 8, diberkatilah orang mengandalkan Yahweh, dan kemanapun dia pergi, apa yang dikerjakannya menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kita perhatikan di sini, penentu keadaan kita bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan kehebatan kita. Jelas sekali dikatakan di sini yang menentukan adalah Yahweh itu sendiri, yang membentuk terang, yang membentuk kegelapan, yang membuat kemujuran, yang membuat kemalangan. Kuncinya ada sama Yahweh. Maka saat ini, bagaimana caranya supaya Yahweh itu selalu menyertai kita? Yang pertama-tama, maka
yang harus kita lakukan supaya kita disertai oleh Yahweh, yang pertama-tama adalah menantikan Dia dengan segenap hati. Ya, menantikan Dia dengan segenap hati. Dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan kepada yang tidak berdaya. Dia menambahkan kekuatan, bahkan orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan teruna-teruna akan jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan memperbaharui kekuatan mereka, akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Kita perhatikan di sini. Kalau engkau ingin disertai oleh Yahweh setiap saat dalam hidupmu, belajar menantikan Dia. Jangan andalkan kekuatanmu, usahamu, pekerjaanmu, pengetahuanmu, semuanya itu terbatas. Tapi jika engkau ingin disertai oleh Yahweh, belajar menantikan Dia. Dengan cara apa? Engkau berdoa, yakin apa yang kau minta pasti Yahweh lakukan. Baca dan renungkan firman itu, yakin firman itu pasti terjadi kepadamu, supaya betul-betul engkau mengalami kemenangan. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan agar Yahweh menyertai kita? Jadikan Dia menjadi Elohimmu, atau menjadi Yahwehmu, atau menjadi pujaanmu. Jadikan Dia menjadi Elohimmu, atau Yahwehmu, atau pujaanmu. Jangan memuja-muja kekuranganmu, jangan memuja-muja pekerjaan iblis, jangan memuja-muja kegagalanmu yang setiap saat hanya membicarakan kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan. Itu sama dengan kau menyembah kegagalanmu. Tapi puja Dia, sembah Dia, Yahweh itu, jadikan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dalam Mazmur 33 ayat yang ke-11 dan 12 yang berbunyi demikian. Mazmur 33 ayat 11 dan 12. Rencana Yahweh akan tetap untuk selamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Diberkatilah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh, Dia memilih umat sebagai ahli waris baginya. Ditegaskan di sini bahwa rencana Yahweh akan tetap untuk selamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Diberkatilah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh, Dia memilih umat sebagai ahli waris baginya. Jadi ditegaskan di sini, berkatilah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh itu sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya Yahweh menyertai kita? Harus takut akan Dia. Dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Mazmur 33 ayat 18-19. Lihatlah, mata Yahweh tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap pada kasih setianya, untuk membebaskan jiwa mereka dari maut dan untuk memelihara mereka dari kelaparan. Ini janji daripada Yahweh itu. Dia pasti tertuju matanya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi jangan takut kepada kebutuhanmu, jangan takut kepada penyakit, jangan takut kepada pekerjaanmu yang tidak bisa berhasil, atau pendidikanmu. Tapi alamat takut itu hanya takut kepada Yahweh. Engkau tidak perlu takut kepada berbagai macam virus, tapi engkau harus takut kepada Yahweh. Jika engkau sungguh-sungguh takut kepada Yahweh, engkau juga menjadikan Dia sebagai Elohimmu. Engkau jadikan Dia, menantikan Dia dengan sungguh-sungguh.
pasti Dia menyertai engkau kemanapun engkau berada, karena Dia adalah Immanuel bagi kita, Elohim beserta kita setiap saat apapun keadaan kita. Dan Dia adalah yang Esa, artinya tidak terbatas kuasanya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami tidak sendiri menjalani hidup kami, tapi Engkau adalah Immanuel bagi kami. Engkau adalah Alfa Omega bagi kami. Engkau pencipta alam semesta ini dan penentu hidup kami. Engkau yang menentukan semua keadaan di dunia ini. Kami bangga punya Yahweh Elohim. Kami bangga punya Yesus Masiah yang telah menebus dosa kami, yang telah mengampuni kami, menjamin keselamatan kami. Maka hidup kami sehari-hari pun Engkau jagai, karena Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus, menuntun, mengajari, membimbing kami, menguatkan kami, dan memberikan kuasa kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Biarlah Engkau tanamkan dalam hati anak-anak-Mu, sehingga dapat tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan hidup di dalam firman-Mu. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap bersukacita mengandalkan Yahweh. Yakin penyertaan Yahweh di dalam hidupnya. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di kota, di desa pedalaman. Seluruh anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan, Engkau bukakan jalan. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, berkati. Angkatan bersenjata, Engkau berkati semuanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.